Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil terhadap Alfiyah Ibnu Malik rahimahumallahu taala. Alhamdulillah sudah sampai di bait ke 124. Ya. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Tafadhal Ustaz Sulaiman. Ya, tugas Ustaz Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yakunu ismu zamanin khabaran an dusatin wa ayyufid fa akhbira. Ya, dan tidak adalah isim zaman itu khabar dari zat atau untuk zat. Tidak adalah isim zaman itu khabar untuk zat. Wa in yufid, dan jika memberi faedah ya isim zaman, fa akhbira, maka khabar olehmu. Ad-darful makani yaka'u khabaran an jusati nahu zaidun indaka. Bermula darah makan, itu jatuh ya darah makan, dan akan ke khabar dari zat atau untuk zat. Bermula demikian itu seumpama zaidun indaka. Bermula sedih itu sabit di sisi engkau. Ini darah makan, di khabar untuk zat boleh. Yang tidak boleh darah zaman di atas. Bentar Ustaz. Ini langsung kita bertanya Ustaz. Jadi bacanya pelan-pelan Ustaz ya. Jadi Zaidun indaka. Indaka kan dorah makan Ustaz. Berarti cara mengartikan harus ada makannya. Ya kan? Pakai tempat. Bermula si Zaid itu di dekat. Di dekatmu maksudnya tempatnya di dekat tempat dudukmu lah lebih kurang. Begitu ya? Ya. Bermula si Zaid itu ada di depanmu, di dekatmu. Karibun mingkam. Indah, indah di sini menunjukkan kepada tempat. Indah kan menunjuk tempat di sisi, baik di depan atau di belakang kan tempat juga kan. Pokoknya di dekat dia lah. Di dekat, menunjukkan kepada tempat. Oke. Makna dan dari makna. Darah makan boleh dijadikan khabar untuk mubtada yang berupa zat dan untuk mubtada yang berupa makna. Kalau yang contoh Zaidun indaka itu darah makan yang dijadikan khabar, kabarnya berupa zat. Ya. Nahwu bermula demikian semua. Al-qitalu indaka. Bermula pembunuhan itu sabit di sisi engkau. Ini darah makan yang dijadikan khabar untuk makna. Karena al-qitalu merupakan satu makna yang berdiri pada sesuatu yang lain, pada zat. Dia nggak mungkin berdiri sendiri. Wa amma dzarfu zamani fayaqa'u khabaran anil makna mansuban au majruran bifi. Dan adapun bermula darah zaman itu nisya maka jatuh ya darah zaman akan kabar untuk mana, untuk makna. Hal keadaannya darah zaman itu yang dimasukkan atau dimajrurkan dengan huruf fi. Kalau zarah zaman jatuh ya darah zaman akan kabar untuk makna. Dia posisi harus mansub atau dimajrurkan dengan fi. Contohnya al-qitalu yaumal jum'ati. Bermula pembunuhan itu dalam hari Jumat. Ini zarah zaman dijadikan khabar untuk mana? Kalau untuk zat nggak boleh dia. Zarah zaman kalau dijadikan khabar untuk makna, dia boleh mansub dan boleh juga dimajrur dengan huruf fi. Atau kalau contoh di sini al-qatlu fi yaumil jum'ati boleh. Karena yaumi ini bukan merupakan zarah yang selalu mansub. Itu ada zarah ada zarah kan berbagi dua, yang cuma mansub selalu dan boleh berubah-berubah. Itu masuk zarah yang berubah-berubah ya. Tapi kalau sudah berubah dia nggak disebut zarah lagi Ustaz ya? Disebut zarah yang menunjukkan zaman kan disebut juga zarah. Nggak disebut zarah lagi, disebut isim zaman mungkin. Kayak fi yaumi. Disebut isim zaman, bukan darah. Kalau darah dia mansub dengan huruf fi kayaknya ya, atau boleh juga ditakdir fi. Oke. Jadi yang membedakan antara darah dan isim zaman, kalau darah itu mesti mansub. Kalau isim zaman ya nggak harus mansub kan? Kalau yauma di sini ini darah nih, darah zaman. Tapi kalau fi yaumi bukan darah zaman, tapi isim zaman. Benar nggak seperti itu Ustaz? Betul.
Betul, Ustaz. Ustadz Hidayat langsung boleh komen. Ini kita belajar begini, Ustadz. Ini Ustaz ini giliran baca nih sama Ustaz Oke. yang lain. Ini kita Yang minta mana? dulu Ustadz Yusri untuk mengi'rab Zaidun indaka. Coba Ustadz Yusri. Cara mengi'rabnya gimana nih? Zaidun indaka. Coba i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Zaidun mubtada, hukum mubtada marfu ala marfu dhammah yang zahir pada akhirnya. Kenapa dhammah? Karena dia isim mufrad. Inda daraf, hukum daraf mansub atuh syabut huruf khafat. Inda mudhaf ka mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih menjurur dengan mudhaf, alamat jarnya dibina karena itu termasuk isim damir. Jadi jumlah jar dan majrur Daraf. ya, jumlah jar dan majrur Nggak ada duduk jarnya. dia Daraf. jumlah zaraf dan mazruf, Pak, ya. Mudhaf ilaih. Daraf dan mudhaf ilaih atau mazruf lah. Jumlah zaraf dan mudhaf ilaih duduk pada tempat rafa jatuh sebagai khabar mubtada. Muta'alaq kepada mahdhuf, takdirnya mustaqirun atau kainon, jadi khabar mubtada. Nah, kan? Daraf dan jan majrur bila jadi khabar, dia muta'alaqnya wajib mahdhuf. Yang ditakdirkan bisa isim, bisa fi'il, bisa mustaqirun, bisa istaqarra. Oke, Ustadz Yusri, Zaidun mubtada marfu. Siapa yang merafa'kan Zaidun? Zammi amel ibtida. Amel ibtida. Nah, jadi Zaidun mubtada marfu bil ibtida. Langsung biasanya i'rabnya begitu. Zaidun mubtada marfu dengan ibtida, tanda rafa' dhammah. Kenapa? Dhammah itu lain lagi kan? Oke. Bisa diterima, bisa begitu Ustaz Sulaiman i'rabnya? Ya, udah pas sudah. Oke, ini satu lagi, gimana cara mengi'rab al-qitalu yaumal jum'ah? Ini saya masih bingung-bingung juga. Cara kita menyebut yauma gimana nih Ustaz? Qitalu mubtada marfu dengan ibtida, tanda rafa' dhammah. Apa yauma dharaf gitu? Masuk di Cuma atas langsung dzarfiyah. langsung darah apa Jumatim Zailih ya. Jadi gini Tak langsung darah kan yauma ada dharaf, mutadaknya. mansub Darah atas dzarfiyah. Tanda nasab masuk fathah. atas Kemudian baru dzarfiyah. kita muta'alaqkan. Kita mulakan dengan yang mahdu kan. Dia kan darah dan apa jar majrur kan butuh mutalak dia. Mutalaknya mahdu kan. Berarti ini Darah kita sebut coba Ustaz I'rab coba. Bermula pembunuhan itu sabit. Ianya pembunuhan pada hari Jumat. Jadi yauma darah masuk tanda nasab fathah, mudhaf yauma jum'ati mudhaf ilaih, darah dan mudhaf ilaihnya muta'allaq kepada mahdhuf, takdirnya kainun atau mustaqirun. Jadi khabar al-qitalu gitu. Oke. Siapa lagi mau baca? Ustaz Hidayat kalau lagi santai boleh. Bele gure tengah anak mit. Oh iya. Lanjut lagi Ustaz Sulaiman. Kita ini mau belajar di Ustaz Sulaiman. Tafadhal Ustaz Sulaiman. Ustaz Sulaiman aja baca. Qala al-musannifu, berkatalah musannif illa idza afada. Ini belum nih. Mana? Wala yaqa'u khabaran anil jussah. Wala yaqa'u khabaran anil jussah, dan tidak jatuh ianya isim zaman akan kabar untuk jussah dari zat. Kalau zatnya mubtada, isim zaman enggak boleh dijadikan kabar. Qala al-musannifu, adalah berkatalah musannif, kecuali, ini ada pengecualiannya, kecuali apabila memberi faedah ya isim zaman. Bermula demikian umpama Lailatul hilalu, pada malam itu terbit hilal. Itu hilal. Pada malam ini sabit, pada malam ini itu hilal. Jadi al-lailata khabar muqaddam berarti. Muqaddam. Sabit pada malam ini itu hilal. Maksudnya malam ini kelihatan hilal. Kelihatan hilal. Warutbu syahrai rabi'ah, dan Rutab. bermula buah rutab dan bermula buah rutab, buah basah-basahan itu pada 2 bulan Rabi'il Awal dan Rabi'il Akhir. Itu kan di apa maksudnya rutab ini kan dijadikan, rutab ini isim zat. Tapi syahrai ini isim zaman dijadikan khabar untuk zat, boleh karena berfaedah. Itu syaratnya apabila tidak berfaedah. Apabila idza afada boleh kan?
Ini contoh idza afada. Fa'il lam yufid, maka jika tidak memberi faedah ya isim zaman, ya tidak niscaya lam yaqa, niscaya tidak jatuh ya isim zaman akan kabar untuk zat. Kalau memang tidak memberi faedah isim zaman ini tidak boleh dijadikan kabar mubtada zat. Kamu bermula demikian sama bermula sidid itu sabit dalam hari ini dia. Tidak ada faedahnya. Nggak ada makna lebih. Namanya orang kan selalu berada dalam hari atau dalam malam kan. Enggak mungkin keluar daripada keduanya. Si Zaid di luar hari dan malam, nggak mungkin. Jadi nggak ada mungkin. faedahnya ya. Wa ila hadza, dan kepada ini telah zahaba qaumun minhum musannifu, dan kepada ini telah berjalanlah satu kaum sebahagian daripada mereka itu musannif. Ini Wa apa? zahab kepada boleh mengkabar isim zaman untuk mubtada zat apabila memberi faedah. Ini penempat ini. Wa dhahaba ghairu haula'i ila man'i mutlaqan, dan berjalan oleh selain mereka itu yang disebutkan itu tadi, ya, kepada mana berjalan? Kepada menegah hal keadaannya menegah itu mutlak. Faedah berberi faedah atau tidaknya tidak boleh. Kalau isim zaman dijadikan mubtada zat dan dijadikan khabar zat, tidak boleh secara mutlak. Fa'in ja'a syai'un min dzalika yu'awwalu, maka jika datanglah sesuatu daripada demikian, niscaya ditakwilkan akan yang demikian. Kalau memang pada kenyataannya ada isim zaman yang dijadikan khabar dari mubtada zat, itu ditakwilkan. Pokoknya tidak boleh secara mutlak. Kayak mana ditakwilkan? Ini ditakwilkan bermula demikian, seumpama kata mereka itu, lailatal hilalu warutabu syahrai rabi'. Takdirnya ya, tulu'ul hilali lailata, bermula kelihatan hilal. Itu sabit pada malam ini kan. Dan bermula wujud rutab, itu sabit dalam 2 bulan Rabi'. Takwil lah. Ada yang mahduh berarti. Jadi al-lailatal hilalu maksudnya tulu'al hilali al-lailah. Bermula keluar hilal atau kelihatan hilal itu pada malam ini. Iya. Jadi kalau tulu itu berarti bukan isim zat ya, tetap isim makna kan, keluar ya. Tulu isim makna, berarti dia isim zaman boleh menjadi khabar dari isim makna, jangan dari jusah, jangan dari zat. Titik dulu. Ustadz Yusri, ada yang pengen ditanyakan? Bebas bertanya di sini Ustadz, langsung disamber. Nah, sambil baca titik dikit langsung. Langsung disambar petir nih. Ini soalnya kita belajar nahu dikit. Ini tiap hari ini Bro. Nggak tentu Ustadz, kalau ada waktu luang biasanya saya nggak pernah bagi link, tapi ini kalau ada yang mau ngikut ya bagi link di grup insya Allah. Kalau ada link langsung Ustadz, kalau lagi santai masuk aja, pasti ada baca kitab. Kita setiap hari baca kitab. Karena santri gagal kan, dulu ngaji mikirin keluar pesantren, habis keluar pesantren stres, pengen masuk lagi nggak bisa. Udah punya anak istri. Nah, ini santri gagal. Semoga Allah memudahkan. Amin. Lanjut, Ustaz. Hadza madhabu jumhuri. Dan bermula ini itu pendapat jumhur basariyin. Jumhur basariyin yang boleh ditakwil lebih. Ditakwil dijadikan untuk khabar isim zat itu tadi. Isim zaman dijadikan untuk mubtadanya yang berupa makna, ditakdirkan tulung, enggak langsung hilal. Enggak salah. Udah Hamzah. Jadi kesimpulannya, saya ambil kesimpulan. Menurut jumhur basariyun, isim zaman tetap tidak boleh jadi khobar kalau mubtadanya zat. Kalaupun kita menemukan satu mubtada zat, khobarnya isim zaman, berarti zat itu harus ditakwilkan. Pasti ada isim makna yang mahdhuf. Ya kan? Oke. Lanjut. Wa dhahaba qaumun minhum musannif, dan berjalanlah satu kaum sebagian mereka itu musannif kepada jawazi dzalika, kepada boleh demikian min ghairi sujud, daripada keadaan sujudin, daripada keadaan sujud, tetapi dengan syarat ayyufida, dengan syarat bahwa memberi faedah ya zaman.
Tapi musannif punya pandangan lain. Itu tidak sujud, boleh saja, tidak boleh ditakwil. Bukan sujud, tapi syaratnya harus memberi faedah. Kalau ada faedah, tidak boleh ditakwil-tawil. Bermula demikian semua. Nahnu fi yaumi tayyibin. Bermula kami itu sabit dalam hari yang bagus. Isin ini yaumi ke isin zaman, bukan darah isin zaman ya. Karena masuk fi di belakangnya. Fi syahrin kadza. Dan pada bulan sekian. Bermula kami itu sabit dalam bulan sekian. Atau dalam bulan ini. Orang. Orang boleh. Kalau menurut musannif kan boleh, enggak sujud itu. Enggak mesti ditakwil. Dan bukan pendapat suzun. Wa ila hadza, dan kepada ini itu tadi, ya, asyara telah mengisyarah yang musannif dikaulihi dengan perkataan yang musannif wa in yufid akhbiran. Dan jika memberi faedah ya tinaman, maka kabarkan olehmu. Ya, kalau memberi faedah silakan. Wa illam yufid ya imtana. Dan jika tidak memberi faedah ianya isim zaman, ya, niscaya tertegah ianya isim zaman untuk jadi mubtada. Bermula demikian itu seumpama bermula sujud itu sabit dalam hari Jumat. Ini tertegah karena enggak ada faedahnya. Enggak ada faedah lebih. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Sehari 1 bait 2 bait kan lama-lama 1000 hari udah khatam kan 3 tahun. Khatam nih. Ini mau rencananya Insya Allah ini harus khatam nih. Supaya jangan kekurangan nahu kalau baca kitab. Iya, ya. Ini kita lanjut ya. Wala yajuzul ibtida'u bin nakirah malam tufid ka'inda zaidin namirah. Dan tidak bolehlah dan tidak haruslah memulai, artinya ibtida dengan nakirah, menjadikan mubtada dengan isim nakirah malam tufid, ya, selama tidak memberi faedah ianya isim nakirah. Contoh yang memberi faedah, ya, ka'indaka sabit di sisi Zaid itu namirah, itu harimau. Nah, itu boleh karena apa itu tadi tufid memberi faedah ya. Wahal fata, dan adakah bermula pemuda itu sabit pada kamu? Ya, fama khillul lana, maka tidak ada bermula kecacatan itu sabit bagi kami. Ya, dan bermula seorang lelaki yang daripada orang-orang mulia indana itu sabit di sisi kita. Wa raghabatun fi khairi khairum, dan bermula kegemaran. Ya, mana kegemaran pada kebaikan itu kebaikan juga. Wa amalum birrin yazinu, dan bermula amal yang bagus itu menghias ianya amal yang bagus. Wal yuqas, dan hendaklah kamu kias, hendaklah dikiaskan orang akan ma yang tidak dikatakan orang akan yang ma. Jadi yang tidak disebut di sini yang tolong dikiaskan. Jadi sepintas nanti kita baca ulang kan. Pokoknya ini contoh yang jadi mubtada nakirah semua ya kan. Inda Zaidin namiratun. Ini namiratun nakirah. Kan? Fatan jadi mubtada karena didahulukan istifham. Khilun jadi mubtada didahulukan oleh manafi. Rajulun jadi mubtada walaupun nakirah karena ada na'at kan. Minal kiram. Ragbatun jadi mubtada juga karena ada na'at. Amal birrin ini idhofah taksis walaupun amal nakirah. Oke, syarah dulu Ustaz. Al aslu fil mubtada'i ayyakuna ma'rifatan wa qad yakunu nakiratan lakin bisyartin an tufida wa tahsulul faidatu bi ahadi umurin zakaral musannifu minha sittatun. Dan bermula asal pada mubtada itu bahwa ada yang mubtada itu ma'rifah, dan kadang-kadang ada ianya mubtada itu nakirah, tetapi dengan syarat bahwa memberi faedah ianya nakirah. Memberi faedah ya nakirah, dan hasillah faedah dengan salah satu dari beberapa perkara yang telah disebut oleh musannif darinya beberapa perkara akan 6 sittatan. Jadi musannif ini menyebut perkara-perkara yang membolehkan ibtidak dengan nakirah itu cuma 6, sebetulnya bukan 6. Dua bermula salah satunya 6 ayyataqaddamal khabaru 'alaiha. Salah satunya bahwa terdahululah kabar atasnya nakirah. Berarti kabar duluan baru nakirah. Mubtada boleh. Wahwa, dan bermula dianya kabar itu darah atau jar majrur. Bermula demikian itu seumpama fit dari.
sabit dalam negeri rajulun. Ini rajulun di i'rab mubtada'nya. Boleh. Karena terdahulu dia dari khabar. Sedangkan khabar jar dan majrur atau dzaraf. Boleh. Kabarnya yang terdahulu jar majrur atau dzaraf. Boleh. Mubtada'nya dijadikan isim ma'rifah. Isim nakirah. Isim nakirah. Jangan salah. Wa inda hindin namiratun. Zaidin di sini. Oh di sini boleh juga dan sabit di titik itu namirah harimau. Itu sama kan? Jadi inda Zaidin khobar muqaddam, namiratun mubtada muakhar. Namirah walaupun nakirah boleh jadi mubtada karena dia ditakhirkan, ya kan? Fa in taqaddama, maka jika terdahulu ya khabar. Wahwa dan bermula dianya khabar itu ghairu zarfin wala jarin wa majrurin. Lam yajuz. Maka jika terdahulu ya khabar. Padahal bermula dengan khabar itu bukan dzaraf dan bukan jar majrur. Nisya tidak boleh ianya jadikan isim nakirah itu mubtada. Kalau terdahulu kabarnya, tetapi kabar bukan jar majrur dan bukan dzaraf. Bermula demikian seumpama qaimun zaidun. Ini qaimun khabar muqaddam tapi bukan dzaraf, dia bukan jar majrur. Tertegah untuk dijadikan rajulun itu sebagai mubtada muakhar, enggak boleh. Yang boleh kalau kabarnya yang terdahulu itu jar majrur atau dzaraf. Kayak contoh itu tadi. Di qaimun rajulun ini contoh tarkib yang salah. Ya kan? Qaimun rajulun enggak boleh. Kecuali ada hamzah nanti kan. Qaimun rajulun itu beda lagi kan? Nah, jadi kalau qaimun rajulun enggak boleh. Qaimun jadi khobar, rajulun jadi mubtada. Nah, mubtada muakhar kenapa? Karena qaimun bukan dzaraf, bukan jar dan majrur. Itu udah satu. Yang kedua musawi ya, untuk dijadikan mubtada isim nakirah. Ya, berulang yang kedua ayat taqaddama ala nakirati istifhamun. Yang berulang kedua itu bahwa terdahulu data isim nakirah oleh istifham. Boleh. Bermula demikian sama hal fatafikum, adakah bermula pemuda itu sabit pada kamu karena didahulu oleh istifham. Isim nakirah didahulu istifham boleh dijadikan mubtada. Itu kesimpulannya. Asalisu dan bermula yang ketiga ayat taqaddama alaiha nafyun. Bermula yang ketiga buat terdahulu atasnya isim nakirah oleh nafi. Bermula demikian semua ma khilul lana. Tidak bermula kecacatan itu sabit bagi kita. Udah tiga. Arabi'u udah mulai yang keempat antusafu, bahwa disifatkan akan dia isim nakirah. Isim nakirah ini disifat dia jadi mausuf. Bermula demikian terus umpama rajulun minal kirami indana, bermula laki-laki yang daripada orang mulia itu sabit isim kita. Ini jumlah jar majrur yang disifat kepada rajulun. Jumlah sudah nakirah kan disifat. Berarti boleh. Karena dianggap taksi sudah mengkhususkan bukan rajulun semuanya rajulun, tapi rajulun yang minal kirami daripada orang-orang yang mulia. Rajulun kainun minal kirami indana. Rajulun mustaqirrun minal kirami indana. Udah berapa? Ulang dulu. Coba ambil kesimpulan dulu, Ustaz. Ustaz aja yang ambil kesimpulan, aku yang baca-baca. Oke. Pada dasarnya mubtada mesti ma'rifah. Enggak boleh isim nakirah jadi mubtada. Boleh isim nakirah jadi mubtada dengan 6 ketentuan kalau menurut di sini. Bila ada salah satu dari 6 yang disebutkan oleh musannif. Yang pertama yang menjadi khobar dari mubtada yang nakirah itu yaitu jar majrur atau dzaraf yang didahulukan. Khobarnya dzaraf, jar majrur didahulukan. Kemudian mubtadanya nakirah belakangan boleh. Yang kedua, nakirah itu didahului oleh istifham. Hal fatan fikum. Yang ketiga, nakirah itu didahulukan oleh nafi. Ma khillun lana. Yang keempat, nakirah itu ada sifat sesudahnya. Kan? Sehingga menjadi taksis. Rajulun minal kirami indana. Ya. Sekarang yang kelima, Ustaz. Yang bermula yang kelima, antakuna amilatan. Bahwa ada yang nakirah itu yang beramal. Bermula demikian seumpama ragbatun, bermula kegemaran. Pada mana kegemaran? Pada kebaikan itu kebaikan. Ini sudah beramal dia, jadi muta'alik ya.
Apa muta'alaknya? Muta'alak jadi muta'alak fi khairin ya. Karena khairin fi khairin ini hurufnya kan muta'alak, berarti dia beramal ya. Jadi masih begini. Fil khairi ini ma'mulnya ragbatun. Ragbatun amel, dia masdar, fil khairi muta'alak kepada ragbah. Jadi fil khairi dianggap ma'mulnya ragbah, ma'mulnya nakirah. Benar seperti itu? Benar sekali, Ustaz. Oke, mantap. Berarti ini enggak ada naat-naat di sini kan? Enggak Langsung ada, aja cuma- muta'alak. Apa bedanya dengan di atas? Rajulun isim jamin, enggak boleh minal kiram kita muta'alak kepada rajulun. Karena itu kalau minal kiram harus muta'alak kepada mahdhuf baru naik kepada rajulun. Sedangkan ragbatun dia masdar. Masdar kan beramal. Salah satu cara beramal yaitu dengan dimuta'alakkan huruf jar. Nah, ini namanya nakirah beramal pada kalimat sesudahnya kan. Jadilah dia musawwi. Mubtada khairun khabar. Ustaz Yusri, ada komentar? kahanali kada hoga. Ada masih. Lagi bikin kopi. Gak Iya. apa-apa. Mio kunang nahu pokoknya jauh. Kamu nggak usah dulu lah, saya kenang nahu yang kami orang. Lanjut, yang ke-6. Lanjut. Ini yang catatan kaki nggak usah kita baca lah. Itu ada jadwal khusus. Lanjut. As-sadisu dan bermula yang keenam antakuna mudhafatan, itu bahwa ada ya nakirah itu yang diidhafahkan. Bermula demikian di semua amalu birrin yazinu, bermula amal kebajikan itu menghiasi ya amal kebaikan. Ini amalun nakirah, dimuzah nggak apa-apa, boleh jadi mubtada kalau dimuzahkan isim nakirah. Wa hadza ma dzakarahul musannifu fi hadzal kitab. Bermula ini yang 6 itu tadi. Itulah ma yang telah menyebut akannya ma oleh musannif pada ini kitab. Kalau di ini kita musannif cuma membatas 6. Wa kan anhaha, dan sungguh menyampaikan atau menghabiskan akannya musawiyah atau akannya apa itu tadi alat melulus Perkara, umur. perkara. Dan sungguh menghabiskan akannya perkara oleh selain musannif sampai kepada lebih sedikit dan 30. Apa ayatnya 30 tempat? Sampai kepada lebih 30 tempat yang boleh jadikan mubtada isim nakirah. Kalau di sini misalnya cuma menyebutkan 3 doang. 6. 6 doang. Berarti musawwi kalau menurut bukan musanef 30 lebih. Kayak dalam kitab Kawakib kan ada penjelasannya kan. Musawwi 30 lebih. Oke. Aksara dan akan lebih banyak daripada demikian, 30 lebih, mungkin lebih banyak lagi. Fazakara hadhihi sittata madhkuratun, maka menyebut yang musannif akan ini yang 6 yang disebutkan, maka menyebut yang musannif akan ini yang 6 yang disebutkan di atas itu tadi yang telah dicari. Nah, Ustaz, ini zakara ini kayaknya kembali kepada ghairul musannif. Kemana kembalinya? Dan menyebut ianya selain musannif akan ini yang 6 yang disebutkan. Kemudian ditambah lagi sampai 33. Cocok enggak? Begini Ustaz. Musawwik yang musannif sebutkan cuma 6. Oke. Dan sungguh menghabiskan akannya musawwik atau akannya perkara yang menjadikan nakirah sebagai mubtada oleh selain musannif hingga lebih 30 tempat. Dan melebihkan ia darinya 30 tempat. Maka menyebut ianya selain musannif akan ini 6 dan akan yang ke-7, ke-8 hingga seterusnya. 6 ini tetap disebutkan oleh selain musannif, cuma ada tambahan lagi. Ya. Nah, fadzakara diberi kembalinya kepada ghairul musannif. Menyebut ianya selain musannif akan ini 6 yang telah disebutkan. Dan yang ke-7, ke-8 dan ke-9 seterusnya. Oke. Wasabi'un, dan yang ke-8 dan yang ke-7 antakuna syartan, bahwa ada yang nakirah itu merupakan syarat. Bermula demikian semua mayakum akum ma'ahu, bermula siapa itu yang berdiri, ia ini saya aku berdiri bersamanya siman. Ini man isim syarat ya. Berarti man ini bukan isim ma'rifah, isim syarat. Isim syarat. Isim syarat itu nakirah berarti. Nakirah boleh jadi kamu tadak. Karena dia syarat. Karena ada syarat, bisa dipahami ya. Karena dia menghubungkan apa dua fiil
mengikat antara sebab dan musabab. Sebenarnya alasannya umum juga boleh ya kan? Karena umum banget. Kalau umum kan yang nggak boleh itu umum banget enggak, khusus banget juga enggak, sedang-sedang itu yang membingungkan. Tapi kalau ini jelas, siapapun yang berdiri, aku ikut berdiri kan bisa dipahami. Jadi syarat, alasan isim syarat bisa jadi mubtada karena memang dia sebagai syarat. Syarat salah satu dari Ini kalau musawwir. kita i'rab man nih isim syarat di ada sukun pada mahal rafa mubtada, yakum sebenarnya tugasnya marafa fa'il. Dalam fa'il kembali kepada man. Ini jumlah. Ini jumlahnya jadikan kabar. Ini pendapat yang asah bahwa yang dijadikan kabar isim syarat adalah harus fi'il syarat yang pertama. Itu pendapat yang asah. Aku itu tadi ya, itu jawab syarat ya. Majzum dengan man. Tugasnya marafa fa'il, fa'ilnya lebih dalam. Berarti artinya kalau menurut kaidah di pesantren, bermula siman itu. Yang berdiri ianya siman, niscaya aku ikut berdiri bersamanya siman ya. Siman. Gimana Ustaz Hidayat? Udah aman? Aman nih. Berarti pendapat yang kuat fi'il yang pertama yang jadi Fi'il yang pertama. Ini pendapat asah bahwa yang jadi kabar isim syarat itu mesti yang pertama. Isim syarat. Berapa fi'il syarat? Bagaimana Ustaz, para guru? Ya, ada juga yang pendapat lawan muktamad tadi diakum kan. Bermula siman yang berdiri siman itu niscaya. Ada juga yang itunya diakum, ada, boleh. Bahkan ada juga yang menyatakan yang menjadi khobarnya fi'il syarat dan fi'il jawab sekalian. Kan begitu Ustaz? Iya. Banyak pendapat. Ini termasuk apa? Termasuk ilmu-ilmu yang agak tersembunyi ya kan, karena kita nggak terlalu mementingkan ya, padahal ada aturannya undang-undang. Dan yang ke-8 al-tahminu bermula ke-8 ayakuna jawaban, bahwa ada yasim nakirah, dan mula ke-8 itu bahwa ada yasim nakirah itu jawab, merupakan jawab ya. Bermula demikian isim umpama ayyukala, bahwa dikatakan orang, bermula demikian itu bahwa nahu bermula demikian isim umpama bahwa dikatakan orang, man indaka. Ada kulu rajulun, bermula siapakah itu sabit di sisimu? Maka engkau kata rajulun. Takdirnya rajulun indi maksudnya. Ini boleh jadikan isim nakirah mubtada karena dia merupakan jawaban daripada man indaka. Tapi kalau sendiri ya enggak boleh. Kalau bukan merupakan jawaban. Karena kenapa? Dia udah taksis dengan soal itu tadi. Siapa di sisimu? Udah ditaksis dengan soal. Pertanyaan Ustaz. Apakah man ini isim ma'rifah atau apa? Kenapa? Apa alasan man jadi mubtada di sini? Man. Padahal dia bukan syarat di sini kan? Man istifham. Iya. Man istifham. Mungkin ini ada nanti mungkin istifham boleh. Karena dia ada itu nanti kita tengok nanti insyaallah. Sebentar Ustaz. Ini jadi PR. Tadi di atas nakirah berada sesudah isim istifham atau sesudah istifham, nggak disebut isim, nggak disebut huruf. Nakirah sesudah istifham bisa jadi musawwi, ya kan? Hal fatan fikum. Adapun istifham itu sendiri bagaimana? Apakah dia masuk golongan ma'rifah atau nakirah? Bentar ya kan? Berarti itu jawabannya di depan mungkin. Oke. Ya, ada yang seminar nih. Ada sering kita baca Ustaz kali itu karena dia istifham. Nanti kita pokoknya ada. Sebentar Ustaz. Isim ma'rifah ada 6 kalau nggak salah ya kan? Iya. Masuk isim istifham nggak, Pak? Enggak masuk istifham. Isim mausul yang masuk ya. Isim dhamir. Isim dhamir, isim mausul. Isim isyarah, pokoknya isim mubham. Tapi kalau isim mubham kayaknya nggak masuk isim istifham. Nanti coba aja kita baca nanti. Coba isim ma'rifah dulu. Ingatan. Isim dhamir 1. Isim dhamir. Isim alam. Isim alam, isim ma'rifah dengan alif lam, isim mubham nih kalau digabung kan. Isim mubham itu masuk dia isim mausul. Dari syarat. Isim ma'rifah, isim yang dimudhaf kepada salah satu isim yang 5. Coba nanti dapat insyaallah. Nanti isim istifham nggak masuk. Oke.
Atasnya antakuna amatan dan formula yang ke-9 itu bahwa ada yang nakirah itu umum. Dia umum, boleh jadikan. Kalau sedang-sedang enggak boleh kan, kalau umum banget boleh jadikan. Kayak tadi. Kullu yamutu, formula tetap itu amatia. Kenapa boleh jadikan kullu ini pada kaum umum banget? Umum sedikit aja enggak bisa kan? Ini umum banget kok bisa dijadikan untuk Karena begini Ustaz, kalau umum banget itu jadi khusus juga. Sesuatu yang umum banget jadi khusus, terbatas. Semuanya, berarti semuanya kan jadi khusus, semua makhluk misalkan. Itu yang jadi pertama. tahu yang kurasa gini Ustaz, coba ada alasan aku. Ini kulum ini termasuk isim yang wajib dimuzaf. Pasti dibuang muzahnya, wajib dimuzah dan dibuang muzahnya. Itu kullu min ahadin kayaknya ini ada. Ya, kan tanwin iwat ini tanwin iwat dari isim kalau di kullun kan. Kullun kullu wahidin maksudnya. Atau kullu insanin, atau kullu makhlukin kan bebas kan. Tapi beliau menyatakan umum karena melihat lafaz kullu doang. Dari segi lafaz, padahal maknanya udah kalau kita tahu dia apa isim yang wajib dimuzaf, yang dibuang muzafnya. Bermula yang ke-10 itu bahwa al-asyiru dan bermula yang ke-10 ayub sadu biha tanwiyah. Bermula yang ke-10 itu bahwa dikasatkan, ditujuankan dengannya isim nakirah itu tadi akan membagi-bagi. Ini kalau tujuan itu bagi-bagi boleh seperti katanya apa itu katanya syair ya. Ini udah kata syair. Fa'aqbaltu ya zahfan ala rukbatai. Maka aku menghadap keadaan aku yang merangkak atas dua lututku. Ya, fatawabun labistu. Maka bermula satu pakaian. Habis itu aku pakai dan satu pakaian lagi aku sewakan akan dia. Ya, ini dibagi-bagi dia fatawabun labistu ini kan nakirah dia. Boleh jadikan mubtada karena kasatnya tanwiyah. Ini mau dibagi-bagi, satu pakaian dipakai dan satu lain ya ajur aku sewakan. Bukan, ajuru aku seret, aku tarik. Nah, enggak apa-apa. Jara Ustaz ya. Jara ya juru ya. Jara. Kalau disewakan ajara yujiru ijarah. Ya ini pelurusan makna dikit. Ajuru aku seret. Kan dia merangkak tadi Ustaz. Satu dipakai, satu diseret. Ya, kayak itu enggak salah. Itu urusan syair tuh. Ajur fi'il mudhari'. Karena maf'ul madhun. Ajuru ya, aku lemparkan kalau di sini. Aku tarikkan ke atas bumi. Kalau ditanya orang ini kenapa Ustaz jadikan mubtada isim nakirah? Ini gampang kalau udah kita tahu bisa kita bilang ini tanwi, ini dibuang mudhafnya kan tanwi aja kita. Yang penting adanya. Ada alasan. Ada alasan. Oke. Faqaluhu maka bermula katanya syair thawbun itu mubtada walabistu kabarnya wa kadzalika thawbun yang kedua dan ya, ajur al hadiyasaran bermula yang ke-11 antakuna bahwa itu bahwa ada ayanya nakirah itu merupakan doa bermula demikian semua salamun ala ali yasin bermula kesejahteraan ya, itu sampai datang keluarga ya, Ali Yasin. Bukan Ali, ala Il Yasin. Kalau di sini Ali, keluarga, bukan Il Yasin. Ini ayat Quran Ustaz nih. Memang barisnya Ali kena. Di atas nih, kalau di kitab anak ini ada pedangnya. Iya, kalau di kitab ya ada pedangnya kayak. Kalau di Quran maka coba lihat as-safat, lihat Quran. Kalau terserah Al-Quran, kalau di sini ada pedangnya. Ilyasin dalam Quran. Kalau Ilyasin udah Ilyasin itu dibuang pedangnya, itu nggak apa-apa. Ilyasin. Jadi pertanyaan, salamun jadi mubtada, dia nakirah. Alasannya apa? Doa, ya kan? Doa. Okay. Tapi kalau di sini boleh juga ini nggak perlu kita ubah. Ini yang dimaksud Al-Yasin keluarga Yasin bukan Yasin dalam Al-Quran. Keluarga ya orang namanya Yasin, nggak apa-apa. Nggak perlu kita ubah. Ini kita ada tambahan surat Quran nih as-saffat ayat 130. Ya, ini bukan menukil ya Quran nih.
Yang penting kan ada cara ngelaknya, nggak apa-apa. Nggak peduli. Ya terserah aja kita. Yang penting doa. Yang ke-12 asani, sani asyara, bermula yang ke-12 ayyakuna fiha makna ta'ajub. Ya, bermula yang ke-12 itu bahwa ada padanya nakirah itu makna ta'ajub. Isim nakirah yang dijadikan mubtada itu mengandung makna ta'ajub, boleh dia. Ya, ya, ini kayak di sini. Ahsana Zaidun, bermula apakah yang perbagus ya, apakah akan tidin. Ini makan nakirah dia. Masih paham nakirah, tapi dia mempunyai ta'ajub. Bermula apakah sesuatu yang besar, mungkin gitu. Kita susah mengungkapnya apa yang makna ta'ajub. Kayak Ustaz, ayo coba Ustaz mengungkapkan yang berbunyi makna ta'ajub. Kayak mana Jadi artinya? gini, ma ahsana Zaidan, ini ma namanya ma nakirah. Ya kan? Bermakna syai'un adzim. Jadi bukan bertanya ini. Sesuatu. Mang kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia harus pakai bertanya biar kelihatan ta'ajubnya kan. Sesuatu yang besar itu telah memperbagus ia akan si Zaid. Maksudnya begini, alangkah gantengnya si Zaid. Apa sih yang membuat si Zaid ganteng? Bingung. Pokoknya ma'ah sana Zaidan, kalau ta'ajub artikan aja alangkah. Ma'ah sana Zaidan, alangkah gantengnya si Zaid. Ma'ah sana sama, alangkah bagusnya langit. Bukan bertanya apa yang paling bagus di langit. Amin. Jadi ma di sini bermakna syai'un azim, boleh jadi mubtada. Kenapa? Karena ta'ajub. Nah, udah gitu doang. Lanjut dah, udah pas kan? Ini sampai kepadahan 33 nih, sampai 33 musawik ini habis ini. Insya Allah nih. Udah pas gitu kan? Udah Ya, jelas kan? mantap, Berarti lanjut mantap. kita. Ya. Asal asyara bermula yang ke-13 itu bahwa ada ya nakirah itu pengganti daripada mausuf. Ini boleh jadikan mubtada kalau nakirah itu merupakan pengganti daripada mausuf. Bermula demikian seumpama mukminun khairun min kafir. Ini ada yang dibuang. Asalnya abdun, dibuang abdun, mausuf, dijadikan apa sifat pada tempat mausuf. Abdun mukminun, bermula hamba yang beriman, itu masih lebih baik daripada orang kafir yang kaya raya. Ini disebut apa sifat. Tetapi ada yang mausuf dibuang mausufnya apa diletakkan sifat ini pada tempat mausuf. Jadi di sini ada abdun berarti ya. Abdun Ada mukminun abdun. asalnya. Pengganti daripada mausuf ya. Berarti mausufnya akan dibuang abdun. Dia tinggal sifat kan. Ya. Alhamdulillah. Dah dapat ilmu banyak hari ini insya-Allah. Alhamdulillah. Ar-Rabi'ah asyara dan bermula yang ke-14 antakuna musagharatan. Itu bahwa ada ianya nakirah itu yang ditasghirkan, diubah sifat. Yang bermula demikian semua mah diubah sigat, bukan diubah sifat. Rujailun indaka, bermula laki-laki yang kecil atau laki-laki yang hina itu sabit di sisi engkau. Ini boleh rujailun ini kalau dah ditasghir karena mengandung makna wasaf dia. Ya. Kenapa boleh kalau ditasghir? Kalau enggak ditasghir kan enggak boleh rajulun indaka. Li'anna tasghira fihi faidatun makna wasaf. Karena pas sebut tasghir sabit, itu sabit padanya tasghir itu ada faedah pada makna wasaf. Yang takdirnya rajulun hakirun. Bermula laki-laki yang hina atau yang kecil itu sabit di sisi kita. Titik Ustaz. Berarti kesimpulannya banyak juga dari musawik itu kembali kepada sifat dan mausuf ya. Kayak kata musannif di atas kan karena jadi ada naat lah. Ini kan mukminun ada naat juga. Dia jadi naat. Man'utnya mahdhuf kan. Abdun mukminun. Di sini juga rujailun. Maksudnya kayak ada naat gitu. Rajulun hakirun. Berarti bisa dibulatin nanti dari 33 bisa dijadikan 6 saja. 6 kayak di musannif itu tadi. Maka menyebutnya 6 padahal kalau kita jabarkan nanti kembalinya kepada 6 juga kan. Ya. Jadi 6 musawik udah cukup untuk baca kitab. Setiap nakirah pasti ada alasannya ya. Kalau jadi mubtada. Tapi kita nggak bisa melacaknya dari 6 itu apa-apa aja keluarnya. Ya, harus ada syarihnya. Ada caranya. Oke. Ini lagi. Yang al-khamisah asyara bermula yang ke-15 antakuna itu bahwa daya iya nakirah itu makna masuk pada makna dihasarkan.
Dia berkedudukan pada makna dihasarkan, tetapi pada nampaknya lafaz dia tidak dihasar. Tapi bak makna, pada makna. Bermula demikian umpama syarrun aharradza nabi. Bermula keburukan yang melonglong ia keburukan akan yang mempunyai tarian. Wasyai'un. Nah, wasyai'un pun syai'un ini enggak ada ya. Wasyai'un pun. Wasyai'un dan bermula sesuatu. Nah, itu datang ya sesuatu dengan engkau. Bermula takdir ma'ahra tidak molong-long. Nah, tidak molong-long akan yang mempunyai tarian kecuali oleh keburukan. Kalau yang mempunyai taring dia tidak melolong kecuali ada keburukannya, ada mangkai, ada babi. Mungkin itu maksudnya. Ustaz. Tapi ini susah nih, ini rumit Ustaz nih. Ini sebentar. Oh. Kata beliau yang ke-15 ada ianya nakirah pada makna yang dihasarkan. Pada makna hasar. Tapi nggak kelihatan hasarnya kalau kita kan. Enggak kelihatan. Itulah yang mana susahnya. Nampaknya dari lafaz enggak ada dihasarkan. Tapi dia menduduki posisi makna dihasar. Syarul ini kan kalau diuraikan dia sesudah istisna kan, sudah istisna kan hasar, nafi sudah istisna apa ya, bermula keburukan itu apa namanya tadi ahara menggonggong ya, melolong ya, bermula keburukan melolong ia akan yang mempunyai tarikh. Bermula sesuatu itu datang ianya sesuatu di sisi dengan engkau. Ketika ditakdirkan udah ada ma ahara. Tidak melolong. Kalau dihasar dengan ilah itu mesti ada ma, Ustaz. Memang aturannya kayak gitu, enggak boleh ilah doang. Baru hasar kan ada ma, kemudian ilah baru hasar. Kalau ilah doang enggak. Enggak, maksudnya begini Ustaz. Jadi kalau enggak ditakdirkan kita enggak bakal nemu takdirnya seperti ini. Ya, memang kita bukan orang Arab. Ini kan bahasa orang Arab. Iya. Oke lah. Nah, wa ma ja'a bika dan tidak datang dengan engkau kecuali oleh suatu. Ini berdasarkan atas salah satu dua kaul ya. Wal kaul sani wa qaulu sani dan bermula kaul yang kedua ana takdir syarun azim. Nah, ini ditakdir berarti ditakdir sifat ya. Bermula sesuatu yang besar. Itu yang menggonggong ianya sesuatu yang besar akan yang mempunyai tarian. Wa syai'un azimun dan sesuatu yang besar yang datang ya sesuatu yang besar dengan engkau. Ini lain lagi. Ini berarti naat. Fayakuna maka ada ya fayakunu dakhilan fi qismi ma jadzal ibtida bihi likaunhi mausufan. Maka ada ya ini kaul yang kedua ini itu yang masuk pada pembahagian ma yang bolehlah ibtida dengan jama karena keadaannya ma itu dimausuf. Itu masuk kepada disifatkan mubtada yang boleh di ibtida, isim nakirah yang boleh diibtida karena disifatkan. Nah, karena basungguh wasah li'annal wasfa a'am, karena basungguh wasah itu lebih umum daripada bahwa ada wasah itu zahir atau ditakdirkan. Bahwa dan bermula dianya wasah, hahuna di sini itu ditakdirkan. Kalau untuk diwasafkan itu tidak mesti disebut. Tidak mesti syai'un azimun, boleh dibuang. Tidak wajib disebut. Apa wasahnya wajib disebut? Tidak. Titik Ustaz. Ini nuktah kabir ini titik besar ini. Udah sejam Ustaz. Ustaz Sulaiman? Berarti ini enggak sampai ini ya. Enggak apa-apa, kita break dulu. Nanti kita sambung lagi kan. Ntar panas ini. Harus cari kopi dulu. Boleh Ustaz. Yang penting tiada hari tiada baca kitab. Ini komitmen kita nih sama Ustaz Abdullah. Ini harus kita balut rukuk dulu. Ya, boleh kita break dulu Ustaz. Nanti kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu nanti kita upload biar umum manfaat insyaallah. Kalau ada yang mau nyimak. Nanti kalau udah siap Ustaz Abdullah langsung di WA. Maksudnya hari ini cuma udah mengambil waktu untuk baca kitab nih sehari penuh nih. Siap. Oke. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.